Hai Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini kayak biasa ada saya Ditan Sudiro dengan jas biru saya, Cih. Yap, dan Ngejreng ya? saya Nuke dengan kemeja Garis-garis. garis-garis lah. Saya ngejreng banget hari ini ya. Iya. Kalau nggak pakai, nanti sama kursinya. Iya. Jadi saya pakai jas, ibaratnya gitu. Ini saya sponsor by kantor. Oke. Anyway, apa kabar Millennials di pagi hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu kan, Dan jaga terus kesehatannya. semangat juga pastinya ya untuk menjalani hari kalian dimanapun kalian berada gitu kan. Karena kita berdua ini juga pastinya semangat nemenin kalian 1 jam ke depan ya. Bener banget, dan kali ini kita bakal membawakan tema yang apa ya? Bisa dibilang ini jadi tren banget karena COVID-19 sih. Jadi Kayaknya sebelum COVID-19 juga udah mulai tapi banyak nih. jadi lebih setelah COVID-19 Jadi kita lebih, akan membahas mengenai hustle culture atau budaya gila kerja Di yang kalangan di milenial kalangan millennials. khususnya Ini gitu. makanya nih, apakah misalnya millennials nih sering lembur saat bekerja dan hampir setiap hari lemburnya gue gitu. Gue pulang minimal jam 7. Macet kalau enggak. Iya. Atau enggak mungkin kamu hampir tidak memiliki waktu untuk diri sendiri demi kerja dan kerja, dapetin uang lembur besar aja atau sekedar pengen naik pangkat gitu nggak kira-kira? Lu waktu Mungkin kerja gitu nggak? Enggak lah, aku Gua kan gitu. Aku kan freelance doang. Gue gitu. Kalau nggak ada jadwal ya nggak kerja gue. Oh enggak, gue kalau kantoran gitu, gue full. Iya kan, kamu kan ada kantorannya Iya, juga. maksudnya harus pulang jam 5, gue pasti Lebih, karena kerjaan belum selesai atau atau mungkin gue selesai deadline-nya. kerjaan besok. Oh, Gue jadi tidak pinter, rajin aja. Pinter mah enggak. tapi banyak kok, banyak yang aku dengar seperti Ditan juga sama, dia bilang kayak baru aja tadi di jalan tuh nyetel radio, pas banget pembahasannya sama kayak gini. Gila kerja gitu kan, sampai lo tuh pulang jam berapa gitu, jam 5 sih sebenarnya, Senin sampai Jumat normal. Iya, kelar jam 5, kerjaan belum kelar ya harus kelar. Iya. Ujung-ujungnya tiap hari pulang malam. Ini tadi yang lo bilang budak Iya, korporat. budak Halo, korporat, gitu. Jadi sebenarnya di masa pandemi ini kenapa tadi gue bilang jadi lebih gila kerja, karena gue banyak teman-teman ya di luar kantor gue, di luar perusahaan gue, yang mereka jadi kerjanya lebih, jadinya orang nggak kenal waktu berhenti kerja, ibaratnya gitu. Iya, bahkan sampai Jadi, weekend pun mereka tetap Iya. melakukan pekerjaan. bahkan sampai diajak meeting di luar jam kerja, Zoom meeting di luar jam kerja itu jadi sering dikala COVID-19 ini. Karena Nah, itu kan. ternyata kerja bisa remote. Ternyata pas di COVID-19 ini aku sering banyak juga sih dengar orang ngeluh gitu kan. Aduh, malah lebih nggak punya jam Betul. kerja nih gitu kan. Bahkan Zoom sampai malam begitu aja setiap hari. Iya sih di rumah, tapi kan Zoom tuh memerlukan waktu. Iya, gitu. energi juga. Iya Gitu. kan. Ini makanya kalau misalnya millennials termasuk yang lemburan terus kayak saya gitu ya, atau mungkin sibuk terus sampai biar naik pangkat, biar dapat uang lemburan gitu, ini tampaknya harus waspada nih guys. Saya juga, kita harus waspada nih. Karena bisa jadi ini saya sama millennials ini lagi menjalankan hustle culture atau budaya kerja keras, gila kerja untuk mencapai kekayaan tanpa memperdulikan kesehatan mentalnya sendiri. Iya, ibaratnya gitu. karena budaya hustle culture ini atau bisa disebut bekerja tanpa mengenal istirahat menjadi tren ya sekarang ini di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat dunia juga kayak gitu sekarang. Dan budaya ini pertama kali dikenal oleh beberapa tokoh pemilik startup dunia seperti Jeff Bezos, terus Elon Musk dan Jack Ma yang melakukan normalisasi bekerja melebihi waktu normal hanya untuk mencapai kesuksesan. Bahkan guys ya, di Tiongkok nih budaya ini dikenal dengan 996 atau bekerja dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam dalam 6 hari. Ya Allah, Serius Tuhan. lah. Ya Tuhan, untung aku tinggal di Indonesia, Untung. bukan di Tiongkok. Tapi Kalau di saya- Tiongkok mungkin badan gue ada segini kali ya, Bos. Udah nggak kuat ya, tapi saya ada perubahan. Tipes gue tiap bulan di kayaknya. saat COVID-19 itu kan jam kerja jadi lebih fleksibel jam 10. Saya itu jadi punya kebiasaan baru, datang jam 10-an, pulang jam 9 malam. Tapi pulangnya lebih molor, Iya. hitungannya kan. Iya. Karena jam masuknya mundur juga. Betul, perusahaan mah seneng sama yang kayak gitu. Biasanya kan kalau dulu kan nggak, pulang jam 5 atau jam 6, setengah 7 deh. Tenggo ya. Iya, itu masih kategori tenggo. Kalau sekarang tuh salah satu yang membuat saya lebih pengen di kantor karena entahlah ya, ini kan lagi pandemi, lagi COVID-19. Saya merasa kayak tidak, dunia akan runtuh, salah satunya itu. Serius, gue ngerasa gitu. Beneran, gue lebih berguna di kantor daripada gue di rumah, agak ngerasa gitu. Terus ada ketakutan keluar dari ruangan juga kan. Waktu dulu Nunggu kan, sepi iya, gitu ya. COVID kan serem apa, jadi takut, jadi gue di kantor aja deh gitu. Tar dulu deh tunggu sepi nggak ada orang. Terus lama-kelamaan malah jadi kebiasaan.
Oh. Malah jadi nyamannya begitu. Pulang malam. Iya, nah. Terus menghindari ganjil genap juga ya, Bo? Ya itu juga sebenarnya sih. Itu juga sih salah satunya, mendingan di atas jam 7 deh gitu kan. Pak Anies nggak bisa ganjil genap ditiadakan, nggak semua masyarakat punya mobil lebih dari satu loh. Oke, anyway, ini daripada kita dengerin keluhannya Nuka gitu kan, kita Kamu juga sebenarnya bingung kan kalau ganjil genap. Gimana dong gitu kan. Ini kita bakal ngebahas juga tentang hustle culture atau budaya gila kerja. Sebenarnya di usia berapa sih biasanya hustle culture terjadi gitu ya. Ini seringkali mengacu pada usia orang dewasa atau yang sudah bekerja, tapi ternyata budaya ini juga menghinggapi para mahasiswa. Oke. Ya, terlebih lagi mahasiswa yang merasa memiliki banyak tugas dari jurusannya yang cukup berat gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau ditanya sebenarnya pada usia berapa sih budaya ini bisa muncul, maka ya jawabannya gray area, abu-abu sebenarnya. Baik siswa, mahasiswa maupun pekerja ini berpotensi melakukan budaya hustle atau gila kerja apabila mereka nggak pandai mengatur waktu untuk bekerja dan beristirahat. Iya saya. Nah itu kan tadi banyak yang kayak gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa sih mungkin selain di masa COVID-19 ini ya, ternyata hustle culture ini tidak muncul kayak gitu aja di tengah masyarakat ya guys. Ada banyak banget faktor yang bisa menyebabkan kebiasaan atau gaya hidup macam ini muncul di tengah-tengah masyarakat nih, terutama kaum milenial. Yang pertama ini karena mau tidak mau kita harus terima kemajuan teknologi ya, ini faktor utamanya. Merupakan salah satu alasan mengapa budaya hustle culture ini menyebar begitu cepat. Ponsel pintar yang kita miliki itu nggak hanya digunakan untuk komunikasi aja, tapi juga bisa buat bekerja kan. Nah, jadinya nih milenial atau kalian-kalian ini dapat dengan mudah mengirim dan membalas email, membuat presentasi video call dengan supervisor atau klien untuk diskusi kelompok. Tapi tanpa kita sadari nih, rangkaian ini memang mudah, tapi juga membuat seseorang terus akhirnya bekerja terus-terusan. Terus kemudahan dalam bekerja inilah yang akhirnya mendorong generasi muda untuk bekerja sepanjang waktu terlepas dari kesehatan mereka. Yap, bener banget. Dan kalau kita terlalu aktif bekerja nggak baik juga guys, karena ini bisa muncul yang namanya toxic positivity. Sudah lama nih nggak dengar kalimat ini. Jadi toxic positivity ini bisa didefinisikan sebagai keinginan. Sebenarnya keinginan untuk mempertahankan asumsi positif bahkan dalam situasi stres sekalipun. Anggapan ini sering banget datang dari hati atau perkataan orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mungkin merasa lelah dengan pekerjaan yang menumpuk, bukannya istirahat, tapi mereka justru mengatakan hal-hal kayak gini nih. Udah jangan gampang nyerah, capek itu pasti, namanya juga kerja. Iya. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Padahal bersusah-susah dulu, sakit bengek kemudian. Nah itu dia, tipes kemudian kan. Ada juga ungkapan yang lebih frontal. Ada juga nih ungkapan yang lebih frontal. Hati-hati. Iya makanya, apalagi pekerja TV nih yang lagi di belakang layar. Aduh, merasakan banget ya, Bo, dulu jadi budak korporat di media tuh. Kayak apa capeknya ya. Ada juga kalimat-kalimat. Sampai bengek-bengek juga dibodohin amat. Ada kalimat frontal juga kan yang mengatakan, kalau capek terus kapan mau sukses? Nah, serba salah deh. Makanya nggak bisa disangkal juga bahwa toxic positivity ini juga meningkat selama pandemi COVID-19 ya. Di masa ekonomi yang sulit ini banyak orang melakukan pekerjaan tanpa henti. Tapi sebagian besar dari mereka nih sebenarnya merasa stres setelahnya meski takut untuk mengungkapkan perasaannya karena capek sebenarnya. Dan toxic positivity ini juga cukup berpengaruh pada terjadinya toxic hustle culture karena gila kerjanya kelebihan. Dan ini menyebabkan seseorang dipaksa untuk menjadi kuat dan selalu bersemangat meski sedang dalam keadaan lelah. Yang tadi Nuka bilang itu jadinya meeting Zoom terus-terusan. Iya. Kalau di kantorku terdahulu, zaman saya di lapangan, sebelum tipes, lu berarti belum jadi jurnalis. Belum. Bukan tipes, cuma bengek gue. Belum, harus kena dulu. Jadi ada gini, welcome to the club. Maksudnya, iya, lu tunggu, gue masih nunggu nih lu tipesnya kapan. Oh, oke, ternyata benerannya ibaratnya aja. Begitu ya. Gak nyampe sebulan gue tipes dulu. Oh, udah sah, dapet cap nih. Udah sah jadi anak awak media. Udah sah lu jadi awak media, lu jadi jurnalis, udah sah. Sial, soalnya karena tipes dulu. Iya, emang begitu, harus kena dulu. Ataukah penyakit kuning kebanyakan kerja. Iya, kurang matahari ya. Iya. Nah, selanjutnya mungkin ada faktor karena pengaruh konstruksi sosial. Nah, ini memang gak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang percaya
Kriteria sukses dalam hidup ini adalah posisi yang tinggi dalam pekerjaan dan memiliki banyak uang atau cuan. Nah, jadi semakin cepat dan tinggi karir seseorang, maka semakin tertata nih katanya kehidupannya. Misal, barang siapa mampu membeli properti di usia muda akan secara langsung terbentuk konstruksi sosialnya yang membuat orang tersebut menjadi standar baru bagi orang-orang di sekitar. Akibat dari konstruksi itulah fenomena toxic hustle culture ini muncul di antara para pemuda karena memang mereka nih ingin sebuah pengakuan, padahal tingkat kesuksesan orang itu kan beda-beda. Kayak sekarang ada tagar, lu sukses di bawah usia 30 tahun. Wah, jadi kan sekarang makanya kenapa anak milenial sebanyak yang kayak gini. Crazy rich. Crazy rich di bawah usia 30 tahun. 30 under, ya itulah 30 Iya, under 30. iya sih, lu itulah. sukses di bawah umur 32 tahun, tahu-tahu umur 40 tahun udah penyakitan karena kerja. Forbes under 30 itu ada tuh. Iya kan? Yap, bener banget. Nah, ini kalau kita kembali membicarakan tentang budaya hustle culture ini juga ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi pekerja. Jadi, masalah yang paling awal dialami adalah permasalahan psikologis dulu. Kayak cenderung mengalami burnout. Burnout tuh kita capek banget sampai Depresi ya? depresi, burnout, serta keinginan untuk bunuh diri. Udah sampai sini aja, gitu. Permasalahan jangka panjang juga dapat terjadi pada kesehatan fisik kita. Beberapa pekerja yang bekerja lebih dari 50 jam seminggu, ini ternyata rawan mengalami penyakit jantung dan juga penyakit diabetes. Sebenarnya pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja udah memberikan aturan batas jam kerja bagi masyarakat sebenarnya ya. Batas yang diberikan pemerintah adalah 7 jam sehari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dengan catatan 1 hari istirahat dalam 1 minggu atau 8 jam dalam sehari, 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dengan 2 hari istirahat dalam 1 minggu. Gitu. Aturan ini dibuat pemerintah untuk melindungi kesehatan para pekerja, baik kesehatan psikologis maupun kesehatan fisiknya. Gitu. Iya, inilah banyak anak-anak muda zaman sekarang nih patokan sukses, misalkan kayak tadi yang aku dengar di radio juga sambil jalan. Menjadi PNS, ternyata si PNS ini curhat di radio nih. Enak gak sih, jadi kata penyiar radionya nanya, enak gak sih jadi PNS, katanya kan pulang jam kerjanya santai gitu kan, bisa siang aja bisa kabur kemana-mana gitu. Mungkin dia PNS yang hektik banget kali ya. Bener. Enggak lah, ini aja gue lagi tipes nih. Mungkin abis telepon ini gue mau langsung rawat inap aja karena udah seminggu gak sembuh-sembuh, kata dia. Emang jam kerjanya gimana? Ya Senin sampai Jumat sih, terus jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau jam 5 belum kelar, biasanya pulangnya tahu-tahu jam 10 malam. Bisa. Begitu setiap hari. Sabtu Minggu masih diteleponin Bos. untuk kerjaan-kerjaan. Jadi liburnya kapan? Ya hitung-hitung nggak ada gitu ya. Itu tadi. Oke. Makanya maksudnya gini, dan dia single. Ya. Perempuan single belum menikah, dia aja ngeluh akhirnya. Gue budak korporat banget sih kayaknya ya gitu. Hidup gue cuman habis buat kerja. Terus lu dapat apa? Ya dapat materi tapi gue nggak dapat free time. Nah, pilihannya Ini dia. kadang-kadang nih keuangan mungkin nyaman, tapi kehidupan sosial atau buat diri kalian nggak dapet. Yap, itu dia tadi contoh dari hustle culture atau budaya gila kerja. Dan jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya Ya, kita bahas dampaknya ya. kita bakal Dampak ngebahas dari- bahaya-bahaya yang timbul dari hustle culture dan tanda-tanda kira-kira kita terjebak nggak ya dalam fenomena ini. Jadi Ya. jangan kemana-mana ya, Ya, tetap di Hai tetap Indonesia. di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita masih ngebahas hustle culture atau budaya gila kerja, masih barengan sama Ditan Sudiro dan Duke Aswita Ya, di pasti sini. sama kita berdua pastinya. Karena penasaran banget dengan fenomena hustle culture ini ya. Aku cuma pengen tahu gitu, anak-anak muda millennials tuh tipsnya apa sih badannya sampai tahan banting remuk karena Iya. kerja nggak kenal waktu. Sehat-sehat Gitu. aja kan, udah gitu mesen kopi banyak. Ibaratnya Gula gitu. terus, kafein terus. Sehat-sehat gitu. aja badan-badannya, ibaratnya kayak gitu. Ini kalau kita ngebahas hustle culture di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang bahaya dari fenomena hustle culture-nya atau budaya gila kerjanya. Jadi ya emang sih yang namanya kerja keras tuh disukai hampir setiap tempat kerja gitu kan. Tapi praktek hustle culture atau budaya gila kerja ini berada di level yang beda nih. Hustle culture adalah pengorbanan diri tapi juga ada delusinya. Halusinasi dong. Pekerja yang menganut hustle culture ini seringkali menyadari hal ini. Karena hustle culture telah tertanam dan menjadi hal yang biasa dilakukan sehari-hari gitu kan. Dan kita bakal ngebahas bahaya dari fenomena hustle culture nih.
Yap, nah ini kurang menghargai proses ya, karena memang selalu berorientasi pada Ya. hasil gitu kan. Dia nggak mikir prosesnya ini seperti apa gitu, ya kan? Oke. Ini saya ada sedikit cerita tentang hustle culture. Jadi ada dua yang beda. Kalau hustle culture tuh bener-bener, jadi contohnya saya tuh sering kerja dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Saya nggak terlalu gila kerja. Maksudnya saya pelan-pelan kerjainnya, ada istirahatnya, mencicil pekerjaan besok. Itu masih nggak apa-apa kalau menurut saya. Hustle culture yang kita maksud kali ini adalah Nggak berhenti-berhenti. iya, dia kerja dari jam 10 sampai jam 9 semua diselesain, sampai kerjaan temen diselesai, sampai kayak gitu-gitu. Saking kepengen Overlap. ini, iya. Jadi bukannya makin produktif malah kehabisan energi pada akhirnya gitu kan, dan nggak baik juga gitu. Ya, bener banget. Dan salah satu bahayanya juga dari hustle culture adalah ibaratnya nggak kenal istilah santuy bentar, santai dulu, istirahat dulu. Padahal badan udah butuh istirahat. Ini yang tadi saya bahas. Jadi di kantor saya tuh ada yang sempet hustle culture, anyway dia lagi tipes kan. Oh, seperti Dia sebenarnya lagi tipes, orangnya kerjanya dari dia jam 6 udah pulang, jam 7 udah pulang. Cuman nggak berhenti. dari dia masuk Makan kantor siang di itu. meja. Oh, Bener-bener gak gerak badan gitu. Sekarang lagi tipes, nggak tahu udah sembuh atau belum. oh my god. Beda gitu. Sedangkan Iya. saya memang kerja sampai jam 9, tapi saya ada beberapa momen santainya. Bahkan teman-teman kerja saya udah tahu kalau sore Ditan hilang. Jam 4:30 Ditan pasti hilang sejam lah minimal gitu. Ya kita rehat dulu lah badan matanya Ibaratnya ya kan. kayak gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, mengancam kesehatan mental nih dampak yang pastinya ya, karena kan kalau kita terus-terusan kerja itu tadi kita nggak punya waktu me time, kita nggak punya waktu sosial, lama-lama mental kena, Bo. Ya itu awalnya dari burnout dulu kan. Dari burnout, depresi. kecapean, ya baru Nah, masuk. jatuhnya depresi, kenanya kan depresi itu mental. Iya benar, itu ibarat Gitu. kalau tukang handphone ya, wah ini mah IC-nya kena gitu. Kalau ini Iya. wah ini mah mentalnya kena. Mental lu udah kena Berarti nih kayak gitu, udah gitu. keganggu. Taunya cuman kerjaan doang. Ya bener banget. Dan selanjutnya adalah salah satu bahaya dari hustle culture atau budaya gila kerja adalah jadi nggak pernah puas dan selalu pengen semuanya sempurna. Sempurna. Aduh. Lagu Ya, ya. ini yang tadi saya bahas. Jadi yang teman saya itu udah selesai kerja, kerjaan temannya lah, dia selesai, niatnya baik, bagus sih bantu. Cuman kan nggak baik buat dia juga, akhirnya capek sendiri. Iya. Dia harus memikirkan tanggung jawab yang harusnya dia nggak pikirin. Iya, jadi semua tanggung jawab dipikirin sama dia. Berarti kayak Sampai ya mungkin sekarang jangan-jangan bukan tipes aja ya. Udah Mungkin. kena mental. Mungkin. Ya kan? Nah, selanjutnya dampaknya kalian jadi nggak bisa menikmati hidup, guys. Kalian kerja gitu kan, itu untuk apa sih? Aha. Nyari apa gitu loh, Jadinya ya kan? nggak enjoy ya. Nggak enjoy. Nggak ada Jadi- waktu, sama kayak yang tadi Nuka cerita, Iya, ada me time. ada teman PNS telepon ke radio curhat bahwa dia nggak ada waktu. Iya, sama sekali. Sabtu Minggu pun masih Ya, diganggu. ibaratnya kayak gitu. Dan saya juga ada cerita ini di kantor saya yang sebelumnya lah. Jadi intinya adalah dia sakit nih. Satu kantor kira bahwa dia adalah tipes. Kalau tipes kan keluar asuransinya dibayarin. Nah dia ini tidak keluar asuransinya karena ternyata dia ditemuin sama psikiater. Jadi dokter udah curiga, dia kayaknya nggak tipes nih orangnya. Enggak, Apa Kak, nih? malah jadi dia yang delusi. Iya, dia dikerjain. Jadi bukan dikerjain sih. Jadi tiba-tiba dimasukin psikiater aja. Oh. Halo, saya psikiater, boleh ngobrol sebentar? Ngobrol sama psikiater, dibilang dia stres. Nah, karena keluar hasil suratnya stres, gak diganti deh asuransinya. Wah, itu nggak enak juga ya guys. Dia udah stres karena pekerjaan Iya, sebenarnya ibaratnya kan. kayak gitu. Curangnya itu karena korporat itu seperti itu. Gitu, kita dituntut habis-habisan, dituntut loyal, tapi hasil yang kita dapat tidak Ya, sebanding. ibaratnya kayak gitu. Dan berikut Iya. ini kita punya tanda-tanda bahwa kamu sedang mengalami hustle culture. Ini harus diperhatiin nih. Siapa tahu kamu salah satunya yang Tanpa disadari ya lagi tanpa kena. disadari kena hustle culture ini. Yang pertama adalah tidak pernah puas dengan hasil pekerjaannya. Misal nih udah dapat pujian dari atasan. Hasil kerja kamu, tapi buat kamu hasil kerjamu tuh belum terlihat sempurna. Kalau dilihat dari sisi positifnya, kamu adalah orang yang pengen terus berkembang. Tapi mengejar kesempurnaan ini bakal bikin kamu tertekan. Kamu akan terus membandingkan pekerjaanmu dengan orang lain. Dan jadi stres kalau ada yang lebih sukses dari kamu. Masalah ini bisa diatasi loh sebenarnya dengan belajar ngakuin kesuksesan orang lain serta membiasakan diri aja untuk bersyukur atas apa yang kita dapetin. Ini emang sih kalau ngebahas kayak gitu kayak gampang banget, tapi kayaknya kalau kita lagi hustle culture ya, kalau kita lagi semangat-semangatnya ngelihat kesuksesan orang tuh kayak kegagalan kita sih bener. Iya, itu tadi sih cara pola pandangnya, mungkin dia tipe orang yang tidak mau kalah. Nggak mau puas juga Nggak mungkin mau ya. kalah dari orang lain, maksudnya
gue nggak mau nih orang lain lebih dari gue, harus gue aja nih yang dianggap bagus sama bos gue gitu kan. Padahal dia salah ya, karena kan semua punya kapasitasnya masing-masing. Dan berikutnya jadinya merasa bersalah ketika istirahat. Padahal istirahat dibutuhkan. Nah, ini kayak gue kayak mata, badan ini tuh perlu untuk rehat sedikit gitu lah. Nah, hustle culture ini biasanya akan merasa bersalah jika tidak produktif walaupun hanya sehari aja guys. Bukannya bahagia dapat liburan, justru dia tuh cemas. Padahal tubuh sudah lelah tapi pikiran tidak bisa lepas dari pekerjaan. Dan mereka biasanya akan membandingkan produktivitasnya dengan orang lain ya, apalagi ketika melihat teman mengunggah kegiatannya di sosial media. Hal ini bisa banget diatasi dengan mengurangi penggunaan sosial media saat hari libur dan juga yang pasti luangkan waktu lah untuk hobi kalian. Kalian nyari duit banyak-banyak buat apa sih? Iya, itu dia. Duit gak dibawa mati guys. Tapi kalau dipikirkan ya, kalimat yang tadi Nuke bilang tuh itu saya alami juga. Kenapa saya tuh? nggak alami begitu tapi nggak begitu. Ibarat kata saya tuh udah hampir setahun makan siang kalau di kantor, makan siang di meja kerja saya. Jadi saya menukar jam istirahat saya. Oh, Saya pengen terlihat produktif siang, ntar sore saya ngilang. oke. Gitu. Kalau misalnya mungkin kayak gitu itu masih nggak apa-apa karena waktu istirahatnya masih ada. Kalau kayak saya ya, ini pembelaan saya pribadi nih. Tapi kalau misalnya udah nggak istirahat, sorenya tetap kerja nggak ada istirahat, itu kayaknya yang salah nih ibaratnya. Itu kalian nyiksa badan kalian gak sih secara perlahan-lahan gitu kan? Kita nggak ada yang tahu, balik lagi gini, kalian kerja mati-matian tahu-tahu besok kalian nggak ada di dunia. Udah apa ya? Udah menikmati hasilnya belum? Tahu-tahu belum? Iya, udah lewat. Udah lewat. Tetot. Jadi maksudnya dipikirkan aja gitu. Ya kalau kalian hari ini dapat uang, dapat ini, kalau kalian mau belanja mau apa, ya gunakan, kan itu hasil kerja kalian capek, tapi ada juga yang disisihkan. Ya, benar banget. Jadi jangan yang kerja duitnya ditabung terus tahu-tahu kalian nggak bisa nikmatin, malah sakit buat biaya sakit. Iya, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, dan ternyata orang-orang yang hustle culture ini, yang budaya gila kerja ini, karena mereka saking sibuknya mereka jadi punya hubungan sosial yang buruk loh guys. Ansos, karena Antisosial. antisosial, karena mereka kerja sendiri, sibuk sendiri gitu kan. Kalau misalnya kamu ngerasa sulit meluangkan waktu dengan keluarga, sahabat, dan orang terdekat, maka itu artinya hubungan sosialmu udah berantakan gitu kan. Lebih parah lagi kalau kamu kehilangan orang-orang yang kamu sayang karena obsesimu terhadap pekerjaan. Padahal memiliki hubungan sosial yang baik, ini bisa membuat hidup lebih bahagia dan positif. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi pastinya. Iya Tuh. dong. Saya dulu waktu awal-awal kerja di radio, saya sempat kayak gini, saya kehilangan teman-teman dekat karena saya aktif banget. Gitu. Waktu dulu nggak ngerti, sampai akhirnya kehilangan beneran baru ngerti, wah gila yang kemarin salah. Iya, iya. Kemarin Polanya salah sih. tuh. Dan seperti yang berikutnya juga ternyata hustle culture ini juga bisa menyebabkan pola hidup yang tidak sehat. Iyalah, ya kan? Apalagi kalian insomnia. Insomnia ada masalah yang sering dialami biasanya nih sama mereka-mereka yang gila kerja banget gitu, karena mereka akan terjaga sampai malam untuk menyelesaikan lagi-lagi pekerjaannya. Dan gak hanya sakit fisik, biasanya stres juga bisa ya, karena pekerjaan dapat menyebabkan depresi yang akan bikin burnout sehingga emosi kalian ini bisa nggak kekontrol ya guys. Nah, kalau kalian merasa sikap kalian ini berubah menjadi lebih pemarah dan emosional, mungkin itu akibat dari pola hidup yang tidak teratur gitu. Jadi ketika sudah bukan jam kerja lagi, ada baiknya ya istirahat. Dan dipaksain gitu. ya. Iya, mokso sekali gitu loh, maksudnya lagi-lagi mau kemana? Mau ngapain sih? Ngapain sih Oke, gitu. ini saya tambahin sedikit cerita. Jadi kalau di dunia radio itu kita nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman saya 2000-an dulu tuh udah biasa banget denger. Bukan biasa sih, tapi tiap berapa tahun ada aja kejadiannya. Ada yang meninggal, anak muda. Karena capek. Hustle culture, Iya. mereka nggak berhenti kerja, selalu pulang malam apa-apa, terlalu. menikmati kerjaannya sampai pokoknya tiap berapa tahun pasti ada yang meninggal, ibaratnya kayak gitu. Oke, dan selanjutnya adalah akibat dari hustle culture atau budaya gila kerja adalah kita jadi memiliki target yang tidak realistis. Memiliki target dalam pekerjaan itu bagus banget. Tapi kita juga perlu menyesuaikan target tersebut dengan kemampuan kita. Misalnya nih kamu pengen naik jabatan ke posisi manajer dalam waktu 3 bulan. Padahal kamu masih fresh graduate, baru lulus sekolah gitu ibaratnya kan. Baru mulai kerja sebulan lalu juga. Mungkin aja bisa, tapi kan ya sangat sulit banget pastinya kan. Nah akhirnya kamu bekerja tanpa henti untuk mewujudkan target jadi manajer dalam 3 bulan. Kalau target tersebut tidak tercapai, kamu bakal kecewa dan depresi. Ingat ya, kerja keras itu boleh aja, tapi utamakan juga kesehatan kita. Dan jangan lupa untuk menikmati masa muda dengan meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama keluarga dan juga sahabat. Tapi emang harus tetap produktif.
Iya. Dan jangan sampai terlalu produktif sampai toxic productivity bisa Iya, juga. Jangan kerja keras aja, tapi kalian juga harus kerja pintar. Iya. Nah, betul. maksudnya gimana? Pintar membagi waktu untuk istirahat, untuk hobi, bahkan untuk lingkungan sosial kalian. Nah, gimana sih caranya untuk menghindari hustle culture biar nggak kebablasan, ya kan? Tapi kita nggak bahasnya sekarang ya. Ya, nanti dulu. Di next segmen aja deh kita mau bahasnya. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia pastinya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka Azwita dan juga Ditan Sudiro di sini. Nemenin kalian semua dan kita masih bahas tentang hustle culture yang lagi marak banget di kalangan milenial sih. Ini Kerja budaya keras. gila kerja ya. Gila Budaya kerja. Kerjanya over nih. Ini kalau kita ngebahas tentang hustle culture, ini merupakan gaya hidup yang bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita. Oleh sebab itu harus segera ditinggalkan juga nih budaya buruknya nih. Bagi beberapa orang, untuk bisa keluar dari gaya hidup ini mungkin bakal terasa sulit ya dan membutuhkan usaha keras. Nah, next berikut ini kita punya beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk keluar atau berhenti dari zona hustle culture itu. Kita ke zona nyaman aja. Zona nyaman. Nggak Lagu tahu, lagi. tahu ada lagu begitu kan kata-katanya. Ya, yang pertama, bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Ini nih yang sering kebalik makanya kan. Ayo, yang weekendnya atau masih cuti tapi tetap buka laptop. Tapi gue nggak sering, nggak ngecek doang. Cek-cek tapi tetap aja kan nggak bisa. Iya, gue nggak bisa lepas kepikiran dari kerjaan maupun lagi cuti. cek email lah. Nah tuh kan. Nah, bisa jadi ini tandanya kamu nih lagi mendedikasikan kehidupan kalian untuk bekerja loh, ya kan? Kalau hal ini berlangsung di luar batas, waktu akan terbuang secara cuma-cuma tanpa sempat memenuhi aktivitas lainnya. Jadi tipsnya selalu selesaikan pekerjaan kalian tepat waktu atau tenggo, sehingga saat waktunya istirahat, ya kalian nggak perlu lagi mikirin kerjaan kantor. Ini juga memberikan waktu untuk otak dan badan kalian untuk istirahat, Tutan. Ya enggak, gue nggak separah itu. Tetap ngecek aja. Tapi ya ada beberapa weekend yang kalau lagi sibuk banget, jadi tiap berapa bulan tuh ada kesibukan tersendiri lah. Yang hilang hari Sabtu atau hari Minggunya tuh ada tuh seharian yang benar-benar kerja. Tapi nggak setiap weekend ya. Iya. Gitu. Kelihatan nggak saya menolak gitu? Kelihatan. Mencoba Pembelaan diri. denial orang sebelah saya ini. Pembelaan diri tapi banget. tetap ujung-ujungnya kerja Gitu, gitu iya. padahal ya kan. Oke, dan next kita harus juga berhenti membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Ini sih kalau ngomongin tentang hustle culture. Jadi dari kecil kita tuh udah biasa dibanding-bandingkan dengan orang lain kan. Biasalah. Tuh Nuka, lihat dong anak tetangga sebelah udah jadi ini. Udah jadi PNS. Ibaratnya gitu kan. Jadi itu udah biasa lah budaya gitu kan. Khususnya oleh orang tua kita sendiri yang kayak gitu. Jadi gak heran beberapa orang nih ketika dewasa juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Padahal pencapaian seseorang itu beda-beda dan ada banyak banget faktor X di dalamnya. Dan ini menjadikan seseorang sebagai inspirasi itu boleh aja. Tapi jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri sendiri terhadap apa yang udah kamu capai. Bandingin diri sewajarnya aja deh, jangan berlebihan. Contoh, bandingin diri kita sama selebgram. Jangan pusing sendiri. Jangan besti. Selebgram juga manusia, kadang punya banyak salah, punya banyak hilafnya. Iya, Besti. Jadi belum tentu rules model kita tuh benar kalau mencontoh mereka juga. Gitu. Iya gitu, jadi jangan, maksudnya boleh nyontoh dengan selebgram yang emang sesuai aja, tapi kalau nggak sesuai udah jangan mimpi. Enggak, tapi kadang-kadang nih aku jadi miris sama milenial zaman sekarang. Selebgram dijadikan role models karena selebgram nih banyak banget akhirnya memperlihatkan kekayaannya, kayaknya jalan-jalan kemana aja uangnya kayak nggak habis-habis gitu. Nah jadinya anak milenial zaman sekarang mikirnya gue kerja tanpa henti untuk bisa jadi dia, padahal salah. Iya, ibaratnya Mereka gitu ya. kalian nggak tahu mereka itu kan di endorse, tidak memerlukan Mereka banyak nggak bayar. uang. Nah ini yang perlu harus digarisin ya, mana yang perlu kalian contoh, mana yang tidak. Dan berikutnya, hargai dan gunakan waktu luang untuk bersantai. Tuh Tan, harus bersantai Tan, ya kan? Kerjalah pada jam kerja aja yang udah ditentuin, jadi waktu istirahat lu istirahat. Gitu, jadi kayak jam 9 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 7 kan itu biasanya office hour, sesuainya kayak gitu kebanyakan di Indonesia ya. Nah, di luar dari jam-jam tersebut, mendingan gunakan waktu kosong kalian ini untuk istirahat aja. Nikmati hidup kalian dengan nonton film, TV series, atau jalan-jalan sekedar mall dekat kantor, melepas penat sebelum pulang kerja, atau meluangkan waktu untuk hobi-hobi kayak olahraga, nge-gym. Ya,
atau lari gitu kan bisa. Ya hal kayak gitu sebenarnya bisa juga sih, tapi tetap pembelaan. Saya masih bisa melakukan hobi saya dan lain-lain kok, tenang aja. Tetap pembelaan. Oke, poin intinya jangan menjadikan kerja sebagai penentu kesuksesan kalian juga. Sukses itu bisa dihitung dari hasil sebuah pekerjaannya, bukan dihitung dari jam kerja kita. Bener juga ya. Iya. Ini nggak ada jaminan Iya, gitu kan. betul. Kalau kita kerja melebihi jam kerja yang seharusnya, apakah artinya kita bakal lebih sukses? Nggak juga. Makanya carilah kesuksesan di luar pekerjaan. Berbagai pengalaman yang unik pasti udah menanti sebagai pelajaran di hidup kita sih, ibaratnya kayak gitu. Yang selanjutnya kesehatan diri sendiri lebih penting loh daripada gila kerja. Hustle culture ya. Iya, karena lagi-lagi kalau kalian nabung segitunya demi kerja ya kan, terus tahu-tahu kalian sakit, ujung-ujungnya uangnya bukan buat liburan, buat rumah sakit. Nah jadi memang masing-masing pekerjaan ini menyimpan target yang wajib tercapai sih ya. Jadi ya nggak usah lah menyusahkan diri sendiri demi melampaui takaran beban kerja. Kesehatan tubuh, kesehatan mental, kesehatan emosional kalian ini perlu dijaga agar menjalani rutinitasnya ini tetap maksimal gitu loh. Peduli aja dulu deh sama diri sendiri ya, itu layak banget loh diperhatikan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Seumpama nih kesehatan mulai terancam, maka bisa berdampak pada penurunan produktivitas dan kinerja, ujung-ujungnya kalian bisa lepas dari kerjaan itu kan, dapat penghasilan lagi gitu. Oke, ini serba salah sih ya, padahal niatnya tuh baik gitu kan. Niatnya pengen aktif kerja supaya efeknya bagus buat pekerjaan kita, tapi ternyata ada efek buruk juga buat diri kita. Iya pasti. Ibaratnya tuh kayak gitu. Yang saya ceritain tadi, saya tuh di awal-awal kerja masih umur belasan, kerja di radio, saya sampai kehilangan teman-teman saya yang di luar karena saya semangat Asik banget sendiri, bekerja. Akhirnya saya iya. kehilangan teman-teman saya. Terus ada juga momen masih umur 20-an nih, masih di radio, lagi semangat-semangat kerja, lagi megang duit banyak, tipes. Terus karena belum kerja setahun dari kantor, jadi nggak dikasih pengganti. Gue juga dulu gitu. Sempet gue kayak gitu. Udah anak Ngalamin. baru, kena tipes, belum bisa ngeklaim gitu ya kan. Biaya sendiri, gaji nggak seberapa. Pas masuk kerja lagi, ya kok duit gue habis buat berobat, Bo. Iya, makanya itu dia. Curhat nih lama-lama Makanya ya. itu dia harus ada batasnya juga. Kita harus tahu batasnya juga Iya, gitu untuk diri iya. kita. Ini yang bener kayak gimana sih, sejauh mana kerjanya. Kalau saya kerja di weekend tuh, kalau saya lagi nggak bawa banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk hari Senin, saya tuh kerja di weekend bener-bener buka email pagi, oke ini nanti terus dipikirin, biasa karena harusnya langsung kerjain ya, paling sejam selesai. Enggak, siang mikirin, oke nanti email, sore baru kerjain. Emang paling bener berusaha dari sekarang mungkin kita belajar jadi entrepreneur kali ya. Oh iya, bisa Punya ngatur bisnis sendiri. sendiri. Karena memang kalau kita masih jadi budak korporat tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu sih gitu kan. Ibaratnya kayak gitu Ibaratnya, kecuali mungkin kalian punya usaha sendiri mungkin ya kan. Ya udah tenang-tenang, tinggal memikirkan apa lagi nih ya kan kedepannya, pembaharuan Tapi kalaupun dari mau produk. jadi entrepreneur, mau punya usaha sendiri, pasti awalnya hustle juga. Iya, tapi maksudnya mungkin tidak seberat budak korporat. Oh iya, saya budak korporat, lagi-lagi saya. Setidaknya kalau kita usaha kita masih bisa, bentar, gue udah punya admin, gue liburan dulu. Ibaratnya bisa gitu. Mungkin kalian ada di titik itu nanti gitu kan, atau Ya, amin. tar dulu deh gitu ya kan. Amin, kita mudah-mudahan bisa punya usaha sendiri guys. Oke, itu dia tadi millennials beberapa kiat yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hustle culture. Semoga kita bisa mencapai yang namanya work-life balance, ya nggak sih Besti? Work-life balance, benar banget Besti, karena kita semua berhak bahagia Besti. Kita semua berhak bahagia dan jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi terupdate setelah yang satu ini ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Seperti tadi kita udah jelasin bahwa saat ini kita punya beberapa informasi. Pokoknya tentang berita-berita terupdate atau tips-tips apa. Nah di segmen 4 tuh biasanya kita kayak gitu ya. Betul, ini yang pertama ada berita tentang WNI dari luar negeri sekarang wajib karantina 10-14 hari. Jadi kabar untuk warga negara Indonesia atau WNI yang baru pulang dari luar negeri ya, apapun dilakukan, liburan, kerja, sekolah, ini sekarang wajib dikarantina 10 sampai dengan 14 hari. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru ya, serta
supaya bisa aman dari ancaman varian baru COVID yaitu Omikron. Aturan tersebut telah resmi dituangkan dalam surat keputusan terbaru Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 1 tahun 2022 tentang pintu masuk atau entry point, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Ini berlaku untuk semua WNI yang punya duit aja atau yang gak punya duit juga? Kalau pemain bola sih 5 hari. Enggak, kalau kemarin kan ada banyak kasus yang kabur dari karantina tapi nggak di penjara ya, Bo. Jangan-jangan kalau yang nggak punya duit di penjara. Bisa jadi. Yang punya duit asal sopan, kabur, bebas sampai sekarang bisa menghirup. Cuman, ini nggak adil nih cuman harus bayar denda aja. Ya bagi yang punya duit mah denda nggak masalah, tapi kalau punya yang nggak punya duit, nah itu pemerintah tolong dikaji undang-undangnya ya, karena kan nggak semua masyarakat Indonesia udah dalam kondisi kaya raya, jadi takutnya di pengadilan kita udah sopan tapi tetap di penjara. Iya. Terima kasih Nuka Aswita yang sangat kritis sekali dengan masukan-masukan. Aku sudah sebal dengan peraturan-peraturan tidak ini tidak punya kualitas gitu loh. Ya? Peraturan kita tuh mencele gitu. Oke, sementara kalau bagi warga negara Indonesia katanya nih pelaku perjalanan luar negeri ya dari negara-negara yang berpotensi tinggi terdapat varian Omikron harus dikarantina selama 14 kali 24 jam. Selain itu, aturan terbaru juga menyebutkan tentang tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri. Nah, tempat karantina ini terpusat bagi PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri seperti Wisma Atlet dan hanya diperbolehkan bagi, denger ini, pertama pekerja migran Indonesia, bukan orang punya duit habis dari Amerika. Iya. Oke. Ini yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia. Oke, Terus dan yang kedua nih adalah pelajar atau mahasiswa nih ya yang kembali ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri gitu kan. Terus yang ketiga ini adalah pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Nggak ada, Pak. Belum. Alasannya anggota DPR, jadi tidak wajib gitu. Ya ini aturan baru soalnya. Dan yang keempat adalah benar ini aturan baru kan? Iya, maksudnya setelah ada banyak kasus gitu dibuat baru. ya Yang kan? keempat adalah perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional. Tapi itu pemain bola 5 hari. Harusnya 10 hari, itu jadi 5 hari. Mungkin karena Liga 1 udah mau mulai ya. Iya, jangan disamakan. Ini kan yang kita omongin warga negara, maksudnya yang masyarakat biasa loh, masyarakat biasa. Karena kan sebelumnya aturan karantina bagi WNI yang pulang dari luar negeri ini kan hanya kemarin sempat 5 hari, sempat 3 hari aja, terus 10 hari, sekarang 14 hari lagi gitu kan. Nah, ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemerintah mencatat ada penambahan jumlah kunjungan WNI ke luar negeri. Sehingga ia menyebutkan bukan tidak mungkin aturan ini dirubah seiring dengan perubahan kondisi pandemik. Ya, semoga ya kedepannya aturan karantina ini benar-benar diterapkan, bukan hanya dibikin. Lama-lama kalau kayak begini ya peraturan dibikin hanya untuk dilanggar dong. Ya benar, jadi jangan sampai kayak kemarin tuh ada kasus selebgram itu kan, jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Gimana cerita bisa nggak di penjara, yang lain di penjara gitu ya. Iya, jangan sampai ya Besti kejadian lagi ya. Pemerintah, semua rakyat Indonesia berhak bahagia loh gitu, bapak-bapak di sana yang buat peraturan. Besok-besok kalau kita dari luar negeri, kalau nggak mau karantina kan saya udah sopan. Oh iya kan saya udah sopan, apa saya perlu sopan? Saya udah sopan sama bapak-bapak, jadi saya nggak perlu dikarantina ya Pak. Gitu. Next kita bakal ngebahas kebiasaan unik orang Indonesia yang bikin bule-bule nih geleng-geleng kepala. Ini banyak nih, Indonesia tuh emang menjadi salah satu tujuan wisata banyak turis dari seluruh dunia. Dan mereka tuh suka banget sama vibes dari berbagai tempat wisata Indonesia yang masih indah dan alami. Tapi ternyata ada juga beberapa turis asing alias bule-bule yang gimana ya? Merasa nggak nyaman saat berkunjung ke Indonesia, agak aneh aja gitu kan. Apa sih, kenapa? Kalau nggak nyaman kenapa kalian datang terus? Tapi Enggak, mereka senang sama alamnya, sama kita. Masalahnya sama orang-orangnya. Nah ini dilansir dari beberapa sumber, inilah beberapa kebiasaan orang Indonesia yang bikin bule geleng-geleng kepala. Nomor 1 sebelumnya, itu ada, mereka tuh geleng-geleng kepala, mereka nggak bisa jongkok. Jongkok. Jongkok? Apa mungkin karena mereka terlalu tinggi? Nggak ngerti lah, kebanyakan bule itu nggak bisa jongkok. Susah jongkok. Bule yang bisa jongkok itu Rusia. Tapi teman-teman aku yang gue punya teman pemain basket, tingginya banget kan, lebih dari 180, dan gue susah ke jongkok karena kenapa? Nggak tahu, kaki gue kepanjangan atau gimana. Ya, jadi mungkin orang-orang tinggi tuh susah jongkok. Ya lu nggak ngerasain enaknya di WC jongkok.
Cari inspirasi. Pokoknya intinya itu, jadi mereka tuh bule-bule tuh banyak yang nggak bisa jongkok, rata yang bisa jongkok tuh bule-bule Rusia. Itu apa? Oke. Rusia, Yugoslavia yang atas-atas, Iya, iya, Eropa iya. atas lah ibaratnya. Oke. Dan yang kedua adalah saat di jalan raya orang Indonesia itu tampak selalu terburu-buru dan nggak sabaran. Ya, banyak Saya nggak ada motor dan lawan. mobil yang melanggar lalu lintas, ini bikin bule-bule pada bingung gitu kan. Lu pada ngapain sih? Iya, saya nggak ada lawan lah pokoknya, apalagi ke Jakarta, bikin kepala Aduh. mereka pusing pasti itu ya kan. Nah, yang kedua kalau datang ke rumah makan lokal dekat tempat wisata, para warganya ini tiba-tiba menaikkan harga secara sepihak, Apa? drastis. Getok. Kayak Getok ada harga. WNI sama WNA. Iya, Itu padahal beda. awarnya murah ya. Iya, di tiket pariwisata juga gitu. Itu getok harga apa? Waktu itu gue di Baluran ada tulisannya, kalau wisatawan domestik harga cuma 5.000. Wisatawan mancanegara kenapa jadi 150.000? Apaan makanan? Masuk tempat wisata Baluran. Tapi kok jauh banget ya? Saya pernah lihat harga. Itu ditulis kan? Saya pernah ngelihat harga lokal sama internasional nggak jauh sih. Cuman Nggak tahu, kayak ya beda-beda tempat. Cuman kayak kalau nggak salah ya untuk lokal misalnya 10.000, untuk turis internasional 30 gitu. Enggak. Maksudnya nggak sejauh itu. 5.000 ke 150.000 tuh Iya, jauh banget Jauh banget. sebenarnya. Jauh Oke. banget. Dan itu banyak sih memang aku temukan ya di berbagai daerah-daerah Oke, khususnya. dan selanjutnya ini adalah banyak bule-bule yang bingung sama banyak banget supir taksi di bandara yang tiba-tiba naikin harga secara drastis pas mengebawa turis asing. Ini sebenarnya juga turis lokal juga kena sebelum ada yang online, taksi online. Sebelum ada taksi online tuh digetok, Getok ya. ditarik-tarik lu. Iya, Barang lo iya, dibawa iya. sama yang satu, Iya, yang satu iya. narik tangan lo. Ini apaan sih, mau Iya ngapain? itu sih karena bikin gak nyaman ya. Iya, tapi kan? sejak ada yang online ya udah jadi lebih teratur. Iya. Nah, ada pula juga nih beberapa penjual yang suka memaksa bule, yang benar kayak tadi untuk membeli barang mereka gitu. Kadang-kadang nih penjual kita nih akan marah atau ngomel bahkan kalau produknya nggak dibeli gitu loh. Kayak ya mau beli atau enggak kan itu sebenarnya hak kita ya. Iya. Mau turis domestik atau mancanegara tuh sama, punya hak yang sama. No, memang sih kadang-kadang gitu. Dipaksa-paksa. Itu sebenarnya sama kayak kalau zaman dulu naik Kopaja atau Metro Mini di Jakarta atau naik kereta yang belum kayak sekarang ya. Itu tiba-tiba ada yang jualan lem. Tahu-tahu lem ditaruh Korea. ya? Iya, pegang aja dulu. Ditaruh-taruh Apaan aja. sih pegang aja dulu? Gua nggak mau. Iya. Kenapa gue disuruh pegang aja Iya, dulu? jadi dia terus selalu ngasih barangnya dulu ya. Habis itu Iya, dia sama tinggal ke bolpen. belakang. Dalam beberapa waktu nanti dia akan Ntar dia balik lagi. balik lagi. Oh, diambil. Emang kita tempat pajangan. Gitu kan. Tapi itu terjadi dan saya pernah beli lem Korea. Mungkin Bagus. gara-gara pedagang ini sekarang ada Mungkin. endorse. Mungkin. Oh, anyway, saya pernah beli lem Koreanya. Bagus. Ya. Bagus gitu dia Jadi gitu. nggak melihat kita belinya di mana ya, yang penting Yap, kualitas ya. Betul. Dan selanjutnya ini ada kebiasaan juga yang bikin bule bingung, kebiasaan orang Indonesia itu banyak Norak banget. deh emang. Ini banyak banget orang Indonesia yang kalau ketemu turis asing gitu ya, bule gitu, diajak foto. Oh, itu ini banyak. kayak kru kita satu itu begitu. Ada ya? Heeh. Hal ini Ketemu bikin di jalan diberhenti dia naik bikin motor orang- bisa berhenti. Foto dulu dong, Mister. hal Cekrek. ini bikin orang nggak nyaman loh. Dan saya pernah ngeliat waktu saya di Bali lagi berenang. Jadi ada bule orang asing kayak dari Afrika. Dia mainin drone-nya. Drone-nya di atas bikin rekaman gitu. Terus nggak tahu gimana tiba-tiba diajak foto aja sama ibu-ibu sama keluarga. Tuyul nggak boleh gitu. Itu nggak agak-agak sopan. aneh sih. Dia lagi bersantai di pantai dan gak lama dia beresin dicabut. Enggak, karena itu annoying ya Iya, sebenarnya. ini apaan sih? Kita pun yang Ini apaan? ngelihat kadang-kadang sesama orang Indonesia gini, apaan sih gitu, annoying gitu. Nah, yang berikutnya warga lokal nih kadang-kadang katanya suka menanyakan pertanyaan Ya. terlalu personal seperti kayak, Mister udah nikah? Iya gak, itu pertanyaan KTP. Mister umur berapa sekarang? Mister agamanya apa? Iya. Ada pertanyaan KTP. Mungkin bagi orang kita itu bukan hal yang gimana-gimana, tapi bagi mereka tuh kadang itu Aneh. tuh, oh no, ini privacy gitu loh. Ada yang waktu itu lebih aneh. Terus dikasih jawaban, terus orang Indonesia bingung. Jadi udah tua banget, ditanya anaknya berapa, nggak punya. Bingung orang Indonesia. Ya karena tadi kan Ada. kayak orang luar kan suka ya child free tadi. Child free tadi, kan. saya nggak punya anak. Bingung orang Indonesia. Ya itulah ya kadang-kadang ya memang lah ya. Ya ibaratnya kayak Jangan gitu. Terus ada juga nih hal-hal yang bikin bule-bule bingung sama kebiasaan orang Indonesia adalah jadi ada beberapa turis asing perempuan yang suka traveling sendirian di Bali dan ini sering banget dirayu sama warga lokal. Ya, Maksudnya ya. being nice, tapi jatuhnya Iya, lebih gitu. nyari jodoh. Mm-mm. Dan memang kita lihat soalnya banyak sih ya kan. Pria-pria lokal Bali dapat dapat istrinya Pasangan orang tuh luar. orang luar. Begitu sebaliknya juga ada beberapa. Jadi mungkin yang belum dapet Nyari. suka tebar-tebar pesona. Nah mungkin bagi si UNA-nya
yang perempuan lagi Keganggu sendiri. lah. Annoying, lu siapa gitu. Ibaratnya gitu. Kali ya. Dan selanjutnya katanya sih warga lokal nih suka memandangi turis asing saat melintas. Hal ini bikin warga lokal dianggap nggak sopan. Iya, karena kan Karena kalau ngeliatinnya bisa sampai yang ya buat kita kan beda ya, tapi nggak usah gitu juga guys, malu guys. jangan norak-norak banget lah ya. Malu guys. Nah, ini selanjutnya juga ada kejadian beberapa turis dari Afrika sering mendapatkan perlakuan rasis yang mengecewakan. Jadi ada yang jadi enggan datang ke Indonesia. Cuman kalau ini mah tergantung orangnya kalau menurut saya sih gitu kan. Cuman emang ini bener, saya pernah dengar ada orang kita tuh agak-agak rasis sama orang-orang tertentu. Sama orang asing tertentu, saya pernah dengar kayak gitu sih. Tapi yang paling superior adalah yang bule. Ibaratnya gitu. Ya, Oke. dan menurut warga bule juga nih, ternyata warga lokal nih banyak yang kok suka buang sampah sembarangan ya, khususnya di tempat wisata. Bagi mereka nih katanya ini tuh mengganggu pemandangan Iya, gitu loh. bener banget. Nggak disiplin jadinya. Bahkan kan sempat ada video sebelum COVID ya, sempat ada video bahwa ini ngerekam, jadi ada bule yang kerjanya tiap pagi bersihin pantai. Malu dong ya, kita yang ibaratnya orang gitu. Indonesia buang sampah, mereka yang orang asing aja malah cinta sama kebersihan. Betul, malah loh. mereka yang bersihin tuh ada kebiasaan-kebiasaan Iya. kayak gitu sih sebenarnya. Ya balik lagi, janganlah ya kalau kalian mau ke tempat wisata, kalau bisa bawa kantong plastik satu, maksudnya untuk masukin sampah-sampah kalian, nanti kalau udah ketemu tempat sampah baru dibuang. Jangan Betul sekali. merusak tempat wisata deh gitu ya. Oke, dan kayak biasa di segmen terakhir kita bakal main game. Ya, kira-kira gamesnya apa? Kita juga belum tahu ya. Setelah Ya satu udah ini. kalau kayak gitu kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa, kalau di segmen 5 kita bakal bermain games. Ya, dan mohon maaf ya guys, karena bermain games ini mataku sering tidak melihat. Apa itu gitu, jadinya aku pakai kacamata dulu. Malu matanya minus ya. Iya, silinder guys, aduh. Oke, kita bakal bermain games tebak gambar. Nanti gambarnya bakal dikasih lihat dan kita akan menebak. Ini ada clue-nya nggak sih gambar apa? Profesi. Hah? Profesi pekerjaan. Oke, Oh, kita karena lihat. tadi kan kita Hustle bahasnya culture ya. hustle culture. Every Jadi, day I'm hustling. oke, bisa dimulai. Yang pertama ada apa? Pose. Pemadam kebakaran. Blanwir. Vokaler, penyanyi. Itu kelihatan banget mic doang ya. Petani. Ketua DP. Terus, yang itunya nggak usah dibahas sih. Pilot. Ya, Tahu dari mana dia pilot? Siapa tahu dia asisten pilot? Siapa tahu kesel. Iya gitu. Itu jam apa enggak itu? Ya, Pak polisi. ya lu aja yang jawab kalau itu lah. Pramugari. Oh, pramugari. Iya, pramugari. Flight attendant. Nuka. Flight attendant. Programmer. Ya bukan mau jawab. Security satpam. Kerjaannya dia Wartawan. dulu. Kerjaannya dia. Jangan gue dulu. Tapi nyebutnya jadi kelu gitu ya. Nelayan. Basarnas, Badan SAR Nasional. Nahkoda. Habis bajunya warna oranye. Masinis. Ibu guru. Teacher. Teacher. You kill my brother. Fotografer. Ibu dokter.
Oh. Barista? Bukan. Chef. Oh. Arsitek. Apoteker? Iya betul. Oh bener. Iya betul. Asal. Yeay. Apoteker. Dan hasilnya adalah... Yeay! Gue suruh apa sih? Itu seneng. Nyanyi lu, nyanyi udah. Nyanyi apa? Adegan yang salah satu adegan yang paling menarik di film kamu. Oke. Aku tapi sudah perjanjian dong, Ayu harus menjadi lawannya. Enggak. Ada adegannya gampang. Harus Ayu dong. Nih gue kasih lihat ya. Kan dia yang memerankan, lo harus jadi modelnya. Oke, kalau gitu gue akan menjadi Rose. Turururu. Kok gue geli? Love. Kok gue geli ya? I see Rose yang you. lagi dilukis dong. Oh iya. Yang duduk kayak gitu. I see you. Ini Rose penuh Andini. Rambutnya Rose hilang. Atau enggak itu deh adegan-adegan yang tadi aja deh yang apa? It's my dream, Mas. It's my dream, not hers. Gue baru lihat nih semarah ini. Lagi kenapa yang gue contoh cewek semua ya? Makanya gue bilang, lu ini tidak tersalurkan. Oke, waktu ada itu. lagi, satu lagi. Basi, madingnya udah terbit. Apaan tuh? Itu, Ada AADC. Ada padangan cinta. Cinta basi, Tuh kan madingnya udah laki-laki dia terbit. jadi cewek, gue curiga nih naluri dia sebagai perempuan nggak kesampaian ya kan? Jadi oh iya ada lagi, gue lupa. Sombong amat. Gue lupa adegannya. Munaroh ini main gitar. Yeah. Munaroh ada adegannya. Ya guys, udah segitu aja ya perjumpaan kita hari ini di Hai Indonesia. Udah Yap. kurang lebih 1 jam tadi kita udah nemenin kalian semua. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan kita dan semangat terus untuk menjalani hari-hari kalian ke depannya. Dan Betul jangan banget. lupa apa biasanya Jangan kamu lupa mengingatkan 6M-nya, protokol ya. kesehatannya. Protokol kesehatan harus tetap ketat ya, dari mulai menggunakan masker, Masker, mencuci mencuci tangan, tangan, menjaga menjaga jarak, jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. dan membatasi makan bersama. Iya, kalau mau hidup bersama disahkan dulu, jangan buffalo gathering ya, nggak nggak baik ya. Akhir kata saya Dita Sudiro pamit undur diri. Saya Nuka Zita beserta tim yang bertugas hari ini juga kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye. See you. Yeay.